Selamat hari Minggu, adik-adik anak tanggung. Selamat hari Minggu, abang kakak anak remaja. Ya, puji Tuhan ya, di hari Minggu ini kita bisa melakukan kebaktian online lagi. Meskipun masih online, tapi semuanya tetap harus semangat, bukan? Iya, kita harus tetap bersyukur, tetap berterima kasih sama Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan untuk kita. Jadi kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Abang kakak remaja dan tanggung boleh lipat tangannya, kita sikap berdoa sambil menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam sepanjang hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, di hari Minggu ini ya Tuhan kami bisa melakukan kebaktian online ya Tuhan. Meskipun ya Tuhan kami berbeda-beda lokasi ya Tuhan Yesus, tapi hati kami mau bersatu ya Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan yang Kau yang berkati ya Tuhan kebaktian ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, senyum dong bang, kayaknya udah terlalu ini ya, terlalu bosan. Fokus. Enggak, bukan bosan. Fokus. Kayak adik-adik seumuran lah kita ya. Kita semua harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oh gitu. Buka fokus ya. Baik. Jadi gimana bang, berkat sebulan ke belakang ini, kita kan udah sebulan nih di rumah. Gimana ya? Ngapain aja sih kita bang? Cerita aja lah dikit. Sebenarnya berkatnya ya pasti penuh dengan berkat lah ya hidup kita ini kan. Betul. Nah, yang lebih itu jadi kita satu sama lain di rumah tuh bisa lebih bercengkrama, lebih dekat antar orang-orang keluarga kita gitu. Iya. Nah, jadi lebih sering sharing ya bang. Lebih sering sharing. Kita juga bisa kebaktian di rumah gitu. Membagikan berkat juga di rumah kita masing-masing meskipun nggak bisa keluar gitu. Oh gitu. Kalau kakak gimana kak? Ya sama, kita kan satu rumah. Oh iya, lupa. Iya, tapi kita mau cerita kegiatan-kegiatan kita lah, hal-hal positif yang kita lakukan. Kan kalau sebulan ini boring di rumah kan. Nah kita ngapain aja sih bang? Sebenarnya kan di rumah tuh bahan makanan cuma dikit kan, kayak telur. Tapi telurnya kita jadi lebih kreatif gitu. Betul, kita bikin telur asli Inggris, alias scrambled egg. Betul. Tahu kan? Kalau nggak tahu nggak gaul lu semua. Telur orak-aring. Nah ya. Telur Terus apa kita lagi? bikin apa lagi? Telur blender. Ada kita bikin ya bang? Ada. Telur di blender gitu jadi foam. Mixer bang. Oh iya, kita pakai mixer salah. Ya, udah skip tentang telur. Ya, skip ya. Okay. Abang juga olahraga, betul? Yoi. Jadi udah belajar masak di rumah tiap hari. Bangun jam 7 olahraga. Kalian jangan kulihat nanti
Kalian semua masuk gereja udah segendut siapa lah? Nggak mau kasih tahu segendut siapa gitu. Ya, itulah ya. Ya, harus kuat. Ya, tadi udah belajar masak, udah olahraga. Terus kita ngerjain tugas. Nah, kan kalian pada apa? Yang sekolah di rumahnya jangan bolong-bolong. Jangan mentang-mentang di rumah gitu jadi nggak sekolah gitu. Yang dikasih pelajaran sama guru ya tetap diikutin gitu. Dan jangan lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, betul. Kita mau memuliakan nama Tuhan lagi nih Bang sebelum masuk firman. Apa nih? Kita mau nyanyi lagu Kaulah Harapan. Jua, shalom, apa kabar? Kita ketemu lagi, kita kebaktian bersama, walaupun lewat YouTube, nggak apa-apa ya. Kita mau bersatu di dalam doa, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan beri kami hikmat dan kebijaksanaan, bukakan pikiran hati kami Tuhan ketika mendengarkan firman-Mu. Berkati mulut hamba-Mu ini Tuhan yang akan berbicara, biarlah kuasa darah-Mu Tuhan mengalir ketika hamba-Mu ini berbicara. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak percaya kita semua sudah siap, jadi siapkan Alkitab kalian. Siapkan catatan kalian, buku tulis, dan bolpen kalian. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Kakak akan bacakan untuk kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tema kita hari ini adalah didikan untuk masa depan. Kenapa orang muda harus diajar? Kenapa orang muda harus mau dididik? Ya, kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo. Ya, pada saat itu, pada masa itu, bangsa Israel memiliki tugas, terutama orang tua memiliki tugas untuk mendidik anaknya. Untuk para bapak, mereka wajib untuk mendidik keterampilan, ya, mendidik anak-anaknya supaya pandai untuk bercocok tanam, untuk mengelola tanah, dan sedangkan untuk ibunya, mereka wajib mendidik etika, mendidik tata cara hidup yang baik. Jadi dari masa Israel, bangsa Israel dulu pun, bahwa pendidikan itu penting untuk orang muda. Dan pendidikan itu diawali dari keluarga. Ya, kakak yakin juga kalian semua pasti pernah diajari oleh orang tua kalian. Ya, bukan saja pernah, bahkan setiap hari, bahkan sampai sekarang pun kalian tetap diajari oleh orang tua. Itu adalah tugas orang tua, tanggung jawab orang tua untuk mendidik orang muda. Kenapa? Di Amsal 22 ayat 6, kenapa orang muda harus mau dididik? Itu untuk menentukan masa depannya. Dan ada satu firman Tuhan yang diambil dari Efesus 6. Ya, Efesus 6 ayatnya yang pertama, boleh dibuka. Kenapa orang muda harus mau dididik? Kita buka sama-sama dari Efesus 6 ayatnya yang pertama. Yo, sama-sama kita buka ya. Kenapa orang muda harus mau dididik? Ya, jawabannya ada di Efesus 6 ayat yang pertama. Kakak baca untuk kita sama-sama yuk. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya. Jadi sudah jelas tertulis kenapa harus mau dididik. Karena Tuhan sendiri berbicara, di firman Tuhan sendiri berbicara bahwa kita harus mentaati orang tua. Didikan orang tua itu adalah yang terbaik. Tidak pernah ada seorang orang tua pun, ya, baik ayah kita ataupun ibu kita, yang memberikan pengajaran yang jelek. Tidak ada. Semuanya memberikan pengajaran yang baik. Ya. Jadi kenapa kita wajib, kenapa kita harus? Karena itu sudah difirmankan oleh Tuhan, taatilah. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, sulit untuk diajari. Tapi Tuhan selalu mengajari mereka, mendidik mereka. Makanya selama 40 tahun lamanya mereka berputar-putar di gurun. Tuhan mau mengajari mereka. Apakah mereka mau diajari? Ya, jawabannya jelas. Mereka mau diajari. Sama seperti kita juga harus mau diajari. Nah, adik-adik, apa fungsinya kita diajari? Apa keuntungannya kita mau diajari? Ya, kakak mencatat ada 6. Ya, kalian boleh tulis ini, atau nanti kalau seandainya kalian ingin mengulang lagi rekaman ini, kalian boleh mengklik di YouTube ya. Oke. 6 tujuan kenapa kita harus mau dididik. Ya, yang pertama adalah membentuk karakter dan kepribadian. Ya, kita tahu bahwa manusia itu memiliki karakter dan kepribadiannya. Dari mana mereka dapat? Dari mana kita mendapatkan karakter dan kepribadian itu adalah dari keluarga terlebih dahulu. Ya, bahwa orang tua akan membentuk karakter kita, kepribadian kita. Apa yang diajarkan oleh orang tua kita itu akan membentuk karakter. Ya, karakter dan kepribadian kita itu ada bermacam-macam ya. Kepribadian itu ada 2, ada introvert, ada extrovert ya, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, itu semua bagaimana orang tua mengajari kita di dalam rumah. Kalau orang tua kita termasuk orang yang sangat pendiam, kurang mau untuk berbicara banyak, nah itu akan mempengaruhi seorang anak. Ya, mereka juga akan membawa kepribadian yang introvert juga. Tapi tidak selalu ketika orang tua yang introvert, maka anak akan introvert, tidak selalu. Bisa saja anaknya menjadi seorang yang ekstrovert. Karena apa? Karena lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, yang kedua, menciptakan pola pikir dan kemampuan yang lebih baik. Ya, pola pikir yang seperti apa, kemampuan yang lebih baik untuk melakukan tugas seperti apa, memecahkan masalah seperti apa. Nah, itu semua dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan oleh orang tua.
Ya, lalu yang ketiga sebagai alat kontrol emosi. Tidak mudah diadu domba. Kontrol emosi itu dilihat dari bagaimana orang tua kita juga ketika menyelesaikan masalah kita. Ya, ketika kita punya masalah, pasti kakak yakin banyak dari kita akan menceritakan hal itu kepada orang tua kita. Nah, pemecahan masalahnya, lalu kontrol emosi seperti apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Kalau kakak selalu mengajarkan kepada anak-anak kakak adalah ketika mereka punya masalah, mereka harus pikirkan dulu dengan baik. Itu masalahnya itu berawal dari mana. Jadi jangan marah-marah dulu, jangan emosi dulu. Udah gitu, baru mikirnya nanti setelah lama. Salah, justru harus berpikir dulu, itu masalah dari mana. Tenang dulu, tarik nafas dulu. Nah, itu dididik oleh orang tua. Bagaimana orang tua kita belajar mengontrol emosi. Ya. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kualitas diri, karir dan kesadaran diri, atau kita singkat dengan aktualisasi diri. Ya, jadi pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita itu akan menentukan kita bagaimana kita mengaktualisasikan diri. Bagaimana kita mengekspresikan diri. Ya. Ketika orang tua membebaskan kita untuk mengekspresikan diri dalam tanda kutip ya, maksudnya yang baik, yang positif, maka kita sebagai anaknya juga akan punya yang namanya untuk mengekspresikan diri dengan baik, dengan positif, bukan dengan hal-hal yang negatif. Ya. Lalu berikutnya adalah memperbaiki generasi dan memajukan budaya. Didikan yang diberikan oleh orang tua kita, ya, walaupun kebanyakan kadang-kadang didikannya, kadang kita berpikir kolot banget sih, kok kayaknya nggak kekinian banget. Nah, dari situ kita harus kreatif. Ya, dari situ kita harus kreatif. Didikan orang tua yang menurut kita kolot, kita bisa berinovasi. Bukan menghilangkan didikan tersebut, tapi mengembangkan. Kita cari tahu, kalau ini didikannya kolot, berarti kita harus cari tahu didikan yang bagaimana yang kekinian. Ini harus diinovasikan nih, didikan seperti ini. Berikutnya, meningkatkan rasa kepekaan, empati, dan kreativitas. Nah, didikan orang tua itu mengasah kita untuk lebih berempati, lebih berkreativitas. Ya, nggak ada orang tua yang mengajarkan kita itu untuk tidak mengasihi, tidak menyayangi saudara kita. Nggak ada. Orang tua kita akan selalu mengajari kita untuk mengasihi, mengajari kita untuk selalu menyayangi saudara-saudara kita. Ya, itu ada 6 fungsi kita menerima didikan. Ya, nah adik-adik, kalian boleh pikirkan lagi, kalian renungkan lagi tentang tema kita hari ini, ya, didikan untuk masa depan. Bagaimana orang tua kita bekerja keras untuk mendidik kita, jadi tugas kita adalah menerima didikan itu. Ya, didikan yang baik akan membuat kalian menjadi orang yang lebih baik. Kakak akan berikan satu statement dari Presiden Soekarno. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia ini. Artinya bahwa Presiden Soekarno percaya bahwa satu pemuda, bahkan 10 pemuda, itu kalau mereka mau untuk diajari, maka dunia ini akan berubah. Mereka akan membawa perubahan. Nah, itulah kalian, para orang muda. Ya, kalau kalian mau untuk dididik, maka kalian akan membuat perubahan yang luar biasa. Kalian akan membuat suatu gebrakan yang baru. Jadi bagaimana supaya kalian bisa membuat gebrakan yang baru, inovasi yang baru, maulah untuk dididik, maulah untuk diajari. Jangan keras kepala. Buka hati, buka pikiran kita ketika kita menerima pengajaran, ketika kita mau dididik. Oke adik-adik, cukup sekian untuk firman Tuhan. Semoga kalian bisa mengerti, kalian memahami maksud dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati ya Bapa, supaya firman-Mu yang hari ini dibagikan Tuhan, dimengerti oleh adik-adik kami dan membawa mereka menjadi lebih baik. Berkati mereka semua, adik-adik kami semua di rumah Tuhan, di dalam masa-masa wabah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat dan tetap sehat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus
Hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Buat persembahan adik-adik semua bisa dikumpulkan ke orang tuanya. Ya, kita mau nyanyi lagu Terima Sukacita Surga. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nah, puji Tuhan, sekarang Puji kita Tuhan. mau berdoa, mendoakan persembahan kita dan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan ya Tuhan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Itu adalah rezeki daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang terus limpahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman ya Tuhan. Kami sudah melakukan kebaktian online ya Tuhan. Meskipun online, Kau yang tetap lindungi kami ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Di rumah ya Tuhan, Kau yang tetap memberikan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan Yesus, agar kami bisa berkumpul lagi ya Tuhan Yesus di rumah Tuhan ini ya Tuhan Yesus, melakukan kebaktian ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selama seminggu ini ya Tuhan Yesus dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kebaktian online kita udah selesai ya Bang? Iya, sekarang kita berharap aja biar kita bisa bertemu abang, kakak semua di rumah Tuhan ini. Pandemi ini bisa cepat-cepat selesai. Iya, karena kita udah rindu banget ya Bang sama kalian semua. Betul. Oke, sampai ketemu minggu depan.